Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang, sehat badan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini guna mengikuti pertemuan kelompok ataupun P2K2. Nah, ibu-ibu, apa kabar hari ini, Bu? Baik, Bu. Alhamdulillah, walaupun kondisi pandemi corona, tapi alhamdulillah kita masih dapat berkumpul, Bu ya. Ya, Bu. Terima kasih kepada Bu Yanti yang telah menyediakan rumahnya untuk kita bisa berdiskusi, Bu. Ya, Bu. Nah, ibu-ibu, gimana sih keadaan keluarga di rumah? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu-ibu, sebelum kita lanjut ke modul yang baru, mari sama-sama kita sedikit mengingat tentang modul yang bulan yang lalu. Kira-kira Ibu masih ingat nggak kemarin itu kita belajar modul apa, Bu? Masih, Bu. Apa itu, Bu? Kesehatan dan gizi. Kesehatan dan Gizi. Oh iya, rupanya kemarin itu Ibu Yanti udah lapor ya, udah 3 bulan hamil, Bu ya? Ya, Bu. Iya, gizi apa saja sih, Bu, yang harus diperhatikan? Seperti karbohidrat, Karbohidrat, protein, mineral mineral. luar biasa, Ibu ya. Itu cuman Ibu ingat atau ada Ibu praktekkan, Bu? Praktek dong, Bu. Praktek, alhamdulillah. Yang lain kayak mana, ada nggak praktekkan di rumah modul yang telah kita pelajari bulan yang lalu, Bu? Ada, Bu. Ada, alhamdulillah ya. Nah, ibu-ibu, sekarang kita akan melanjutkan modul yang baru, yaitu perlindungan anak. Anak itu merupakan titipan Allah kepada Kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus apa, Bu? Menjaga, melindungi, menyayangi, dan masih banyak hak-hak anak yang harus kita penuhi. Nah, ibu-ibu, mari sama-sama kita perhatikan apa sih itu pengertian anak. Mungkin ada yang bersedia untuk membacakannya, Bu? Saya, Bu. Iya, boleh, terima kasih. Coba, Bu. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Iya. Yang dikatakan anak itu adalah dia itu yang masih berusia 18 tahun atau di bawah 18 Tahun. Bisa jadi masih dalam kandungan seperti Ibu Yanti, Bu ya. Ya, Bu. Itu sudah merupakan pengertian dari anak. Nah, apa sih sebenarnya hak anak? Apa, Bu, hak anak, Bu? Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan. Iya, luar biasa. A+ dulu untuk Bu Yantinya ya. Ya, Bu. Hak anak adalah hak yang harus kita penuhi. Misalnya, coba mungkin yang lain selain itu apa, Bu? Hak untuk Melindungi mendapatkan pendidikan, apalagi makanan, dan apalagi, Bu? kebebasan. Dan kebebasan. Iya, terima kasih, Bu ya. Nah, hak anak dapat diartikan yang pertama, hak yang memang sudah melekat pada diri si anak. Dan selanjutnya, hak itu merupakan pemberian Tuhan yang Maha Esa. Hak anak itu sudah ada sejak Dalam dia kandungan. lahir. Dalam kandungan, Ibu ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya kewajiban orang tua memenuhi hak tersebut. Dan jika tidak terpenuhi, itu merupakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang tua. Selanjutnya, jika
ibu-ibu, jika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan anak kita itu, maka mau nggak jika anak kita itu diambil alih oleh negara? Tidak, Bu. Jelas tidak dong, Bu, ya. Karena kenapa? Apalagi kita tinggal di desa. Setidaknya untuk memberi hak dia untuk sekolah itu biayanya nggak mahal lah, Bu, ya. Dan jika kita memberi makan pun kita bisa memanfaatkan lahan kosong di dekat rumah kita, ibu-ibu, ya kan? Ya, Bu. Iya, baik, ibu-ibu. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, ya? Tidak, Bu. Tidak. Baik, kalau memang tidak, kita lanjutkan 5 klaster anak yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu hak sipil dan kebebasan. Ada yang tahu nggak apa itu hak sipil? Tidak, Bu. Belum, ya. Hak sipil itu hak kita harus memberikan anak itu, membuat apa itu akte Heran. kelahiran. Sudah punya semua nggak anak-anak ibu? Sudah, Bu. Sudah. Nah, hak sipil dan kebebasan. Yang mana sih yang dikatakan kebebasan? Hak kebebasan ini hak memeluk agama. Maksudnya kita tidak bisa memaksa anak kita untuk mengikuti ajaran kita, tapi dia bebas untuk memeluk agama. Kepercayaan. Baik, ibu-ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita lanjut ke 5 klaster hak anak. Nah, yang pertama bisa minta tolong, Bu. Bisa, Bu. Iya, tolong, Bu. Hak sipil dan kebebasan, Bu. Iya, hak sipil dan kebebasan. Nah, di sini apa sih hak sipil, Bu? Yaitu hak dia kita buatkan akte kelahiran, dan kebebasan dia dalam memeluk agama. Nah, yang kedua, siapa yang bersedia, Bu? Saya, Bu. Iya, silakan, Bu. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Lingkungan keluarga dan pengasuhan Natif. alternatif. Nah, yakni ketahanan keluarga kita di tengah arus informasi dan ancaman bagi anak serta ketidakpahaman orang tua. Dan selanjutnya kesehatan dan kesejahteraan dasar. Yakni untuk anak-anak yang terlantar. Tetapi kalau di tempat kita alhamdulillah tidak ada, Bu, ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, yang keempat yaitu pendidikan waktu luang dan kegiatan luar budaya. Itu sudah biasa lah, Bu, kita manfaatkan, Bu, kan? Ya, Bu. Dan yang terakhir langkah perlindungan khusus. Nah, di sini bagaimana sih yang dikatakan dengan langkah perlindungan khusus? Jika ada anak-anak kita yang terlibat ke dalam sabu-sabu, ataupun ada anak-anak yang di bawah umur itu sudah aktif dengan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Oleh karena itu, kita harus berhadapan dengan hukum. Bisa jadi itu korban kekerasan ataupun korban bencana. Nah, sampai di sini ada yang ingin dijelaskan, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak, Bu. Mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman? Tidak, Bu. Tidak, Bu, ya. Baik, kalau tidak kita lanjutkan sedikit lagi, Bu, ya. Bagaimana sih yang dikatakan dengan penelantaran? Mungkin itu sudah tidak asing lagi, Bu, ya. Ya, Bu. Bagaimana yang dikatakan kita menelantarkan anak-anak kita? Misalnya tidak memberikan makanan yang sehat, Tidak memberikan makanan sehat, tidak menyekolahkan dia. Yang lain, Bu? dan tidak memberikan hak kebebasan kepada anak. Iya, tidak memberikan kebebasan kepada Anak. Bisa kita lihat di sini. Ini banyak, ya. Ini merupakan poin-poin yang telah Ibu katakan tadi. Yang pertama itu tidak memberikan makanan yang sehat, yang aman bagi kesehatan dia, dan tidak bergizi. Mungkin pada buku tentang modul dan gizi itu kita sudah menjelaskan bagaimana sih makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya tidak memberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Kita pakai bajunya bagus-bagus,
Tetapi anak kita biarkan aja seperti itu. Dia pakai baju lengannya robek dan lain sebagainya. Dan kita tidak pernah memberikan dia kesempatan untuk bermain. Yang kita suruh cuma belajar. Padahal itu tidak boleh, karena kenapa? Dia itu juga butuh main. Dan selanjutnya tidak diizinkan sekolah. Ini memang ibu-ibu yang sangat luar biasa ini kalau memang tidak mengizinkan anaknya sekolah. Ada nggak di sini yang tidak mengizinkan anaknya sekolah? Tidak, Bu. Tidak ada ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Sekarang memang banyak kita dengar, Bu ya, karena memang imunisasi itu sudah ada yang memang yang padahal bukan karena imunisasi, tetapi karena sudah ada yang mengatakan ini nggak baik, itu nggak baik, jadi ibu-ibu itu udah merasa nggak nyaman lagi lah dengan imunisasi, Bu ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya tidak pernah ke posyandu karena ibunya mungkin sibuk, makanya tidak pernah mengantarkan anaknya ke posyandu. Dan yang selanjutnya tidak mendukung pendidikan anak. Ini tidak ada nih. Tidak memberikan kasih sayang. Ayah sama ibunya sibuk sama kerja, anaknya dititipkan kepada orang lain. pembantu. Dan selanjutnya tidak memberikan perhatian. Yang ini coba mungkin Ibu Yanti bisa membacakannya. Tidak nampak, Bu. Tidak nampak ya. Yang lain tidak mendengar pendapat anak. Kita lebih mementingkan pendapat kita, padahal kita juga harus mendengar apa yang dikatakan anak. Tidak memberikan kesempatan beribadah dan tidak mengenalkan nilai baik dan buruk. Nah, selanjutnya tidak mengajarkan untuk menghargai orang atau berhubungan dengan orang lain. Ditinggal sendiri, didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Yang terakhir itu tidak dipedulikan. Dan mungkin masih banyak lagi jenis pelantaran yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Baik, ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Atau mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman? Tidak, Bu. Tidak, Bu ya. Baik, kalau memang tidak, kita cukupkan di sini dulu untuk hari ini. Insya Allah bulan depan kita sambung lagi. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.